Salam Bapak Ibu. Saya dari sini, kalau dari sana saya Anda lihat. Karena layar membelakangi saya. Ditambah posisi tidak terlalu tinggi. Ya Bapak Ibu, selamat malam. Kedengaran suara saya? Dengar? Jelas. Sekali lagi selamat malam untuk kita semua. Malam ini kita mau belajar dari keluarga kudus Nazaret. Tema yang biasa sudah sering kita dengar, bahkan mungkin nampak biasa sekali. Tetapi dalam kenyataannya kita belum belajar dari sana. Banyak inspirasi yang bisa kita dapat dari keluarga kudus Nazaret. Karena itu tema yang diberikan itu panjang sekali, tapi saya singkatkan ke dalam 3 suku kata. Ya, keluarga jalan kekudusan. Ya. Keluarga jalan menuju kekudusan, belajar dari keluarga kudus Nazaret. Mari kita melihat next. Bapak Ibu, kalau Anda lihat layar di situ, kita sementara berada di tengah dunia dengan semua itu. Coba Anda lihat. Ya. Kita sementara berada di sini. Posisi kita sekarang di sini. Mau ndak mau, suka ndak suka, kita sementara berada di tengah ini. Dunia dengan berbagai krisis. Banyak sekali, Anda boleh tambah. Bahkan yang mungkin ada di sini pun lagi berkrisis. Saya nangkap 1-2 hal. Krisis moral, spiritual. Moral, orang sudah tidak takut berdosa lagi. Bahkan dosa itu seperti lifestyle, gaya hidup. Yang kalau tidak berdosa itu, alah apa kata dunia, makanya berdosa. Gitu. Ada yang menggunakan lagi bahasa dari Santo Paulus. Di mana dosa bertambah, di situ kasih Tuhan berlimpah-limpah. Gendeng. Enggak ada itu tafsir dari mana itu. Ya Romo, mari kita berdosa sebanyak-banyaknya. Karena kalau makin berdosa, rahmat Allah makin mengalir. Kepala kau itu. Enggak ada itu tafsir. Ini tafsir menyelamatkan dirinya dari dosa. Tidak ada. Di mana rahmat Allah berlimpah atas orang yang mau pulang. Yang mau pulang kembali. Krisis moral, spiritual. Ya, Bapak Ibu. Hari-hari ini, coba lihat itu ada, kata Dal ini ada berapa kamar pengakuan. Perhatikan, ada berapa kamar? Berapa? Lebih. Karena ada yang minta, Romo, saya tidak mau di sini, saya di tempat lain. Ya sekalian ke atas saja. Kembali ke rumah Bapak gitu. Nasib kamar-kamar pengakuan ini perhatikan. Yang rajin pengakuan adalah Spider-Man. Alias laba-laba. Coba sebentar Anda perhatikan. Tapi kalau dikatakan akan dibersihkan, hari dibersihkan. Orang merasa tidak salah lagi, orang merasa tidak berdosa lagi. Maka ya perhatikan, krisis spiritual. Lalu perhatikan krisis keluarga dan relasi. Wah ramai, hari-hari ini pelakor lebih hebat daripada istri sah. Kenapa kamu datang? Karena kamu kan memberikan bahagia pada dia. Aku kan lebih hangat gitu loh, makanya. Gitu. Mari kita perhatikan loh. Krisis keluarga, masalah luar biasa, relasi luar biasa. Relasi sekarang sudah menjadi satu relasi keluarga yang apa? Transaksional. Kamu beri apa? Kamu menghasilkan apa? Kamu membahagiakan aku enggak? Mari kita perhatikan. Relasi-relasi keluarga yang penuh dengan transaksi. Relasi.
Krisis kemanusiaan, perdamaian muncul sekarang. Krisis ekonomi, sosial, lingkungan. Mari kita perhatikan. Hujan dikit pasti banjir. Kenapa? Orang buang sampah sembarangan saja. Mari kita perhatikan. Bulan lalu kan panas ya. Protes, kok panas sekali Tuhan. Berikan kami hujan. Kemarin diberi hujan, protes. Kenapa turun hujan? Tuhan serba salah gitu loh. Panas diminta hujan. Salah semuanya. Maksudnya Tuhan, ojo deras gitu loh. Pokoknya hujannya yang sesuai dengan keinginan kami gitu loh. Mari coba kita perhatikan. Tuhan bingung sama manusia. Itu mari gitu. Dibikin pas-pas apa gitu loh ya. Dingin-dingin empuk gitu loh. Mari kita lihat. Lingkungan rusak semuanya. Mari kita lihat. Maka di tengah situasi keluarga ini, situasi seluruh konflik, kita mau sepakat bersama bahwa keluarga itu selayaknya menjadi benteng iman dan kasih. Mulai di keluarga dan biasa berakhir di keluarga. Amin Bapak Ibu. Amin. Semua kita ini dari keluarga loh. Tidak dari batu kan. Semuanya dari keluarga. Dari keluarga, ada di keluarga, kembali ke keluarga. Walaupun kadang-kadang rumput keluarga sebelah lebih hijau, tapi kembalilah. Ya, karena ketika kamu ke sana, lihat lagi ternyata bodoh. Tidak ada yang sempurna, maka tadi keluarga jalan kepada kekudusan. Ini latar belakang dunia, lalu mari kita masuk dalam konteks kita malam ini. Mari, next. Siapa keluarga kudus? Kita sudah tahu. Murid TK Katarina pun tahu. Ya, Yesus, Maria dan Yosef. Kita belajar apa dari mereka? Tentang hidup mereka. Satu, hidup sederhana di Nazaret. Sederhana. Sederhana. Sederhana bukan berarti melarat. Ya, pikir sederhana. Aku hidup sederhana. Bukan, sederhana itu artinya jelas, bersahaja, apa adanya. Mereka bersatu dalam kasih dan doa. Rumah menjadi altar keluarga. Tempat mereka berdoa. Mereka siap menghadapi jatuh bangun dalam hidup, penderitaan, pengungsian, kemiskinan, ketidakpastian. Mereka alami itu. Ya, mari kita perhatikan bagaimana mereka berjuang. Maka kalau kita ngomong tentang keluarga kudus, ingat Yohanes bab 1 ayat 14. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sabda itu yang adalah Kristus, Yesus. Bukan sabda yang adalah buku. Sabda kok buku gitu. Kita bukan sola buku gitulah. Hanya buku. Enggak. Kita sabda itu adalah pribadi Kristus sendiri yang menyata, yang hadir, yang hidup di tengah kita. Itu Katolik. Saya tidak tahu yang sebelah, tapi yang Katolik seperti itu. Sabda menjadi manusia dalam diri Kristus dan tinggal di antara kita. Dia mengalami seluruh jatuh bangun hidup manusia. Et verbum caro factum est. Firman itu sudah menjadi manusia. Next. Maka dari keluarga kudus kita belajar satu, dari Yesus kita belajar nilai ketaatan dan kasih sejati. Ketaatan. Taat. Nah, kadang-kadang kita ini menjadi taat itu merasa kita kalah. Taat. Taat dan penuh kasih. Dia kepada kasih. Dari Maria kita tahu, kita belajar iman. Belajar kesetiaan, kerendahan hati. Maria katakan apa di akhir seluruh perjalanan, dia mengatakan apa? Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu, bukan perkataanku. Dia melihat seluruh perjalanan Yesus, dia akan mengatakan apa? Maria menerima semua itu dalam hati dan dia merenungkan itu. Teladan Maria, ingat kita tidak pernah menyembah Maria. Oke. Jadi perdebatan sepanjang segala abad ini kayaknya.
Yang di sebelah tanya terus gitu. Nanya tuh jangan kita juga marah terus. Ngapain marah? Kita tidak pernah menyembah Maria. Dia bukan latria, dia hiperdulia. Dia ibu Tuhan, ibu gereja, ibu kita semua. Kita tidak pernah menuhankan dia. Maria di sana tidak pernah bilang, ayo sembahlah aku sebagai Tuhanmu. Tidak. Kita menghormati dia karena teladan iman. Imannya tidak main-main. Kesetiaannya tidak main-main. Bukan hanya di mulut saja. Bukan di congor ini saja. Tapi setia dari awal sampai kaki salib. Bahkan sampai Pentakosta. Mari perhatikan Bunda Maria, kesetiaannya luar biasa. Tidak main-main. Terakhir Yosef. Kita belajar tanggung jawab. Ya. Dan perlindungan. Ya. Maka keluarga kudus menjadi ikon kasih. Kesetiaan di tengah dunia yang terluka. Bapak Ibu, kita sementara dalam situasi Jubileum pengharapan. Ya. Ada yang pergi bersiara. Romo, saya belum pergi bersiara. Bersiara kemana? Belum pergi Holy-Door yang asli. Saya cuma Holy-Door KW aja. Tidak apa-apa. Bukan soal KW dan asli. Bukan ori dan asli. Bukan soal itu. Perjalananmu itu yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Walaupun kita pergi ori pulang ngomong tetangga lagi, ya sudah. Rontok semua. 80-an juta hilang. Mahal loh sekarang. Saya baru pulang. Saya baru pergi yang ori, baru pulang saya. Itu yang biasa harga normal sekarang 3 kali lipat. 3 kali lipat harganya, mahal. Dan ternyata siara Jubileum kali ini, urutan pertama pesiara seluruh dunia nomor 1 adalah Italia. Nomor 2 adalah Indonesia. Gila enggak? Katanya miskin. Kok siara? Mari kita perhatikan. Pertama Italia loh. Masuk akal kan? Porta Santa ada di sana. Urutan kedua Indonesia. Banyak. Hari-hari ini pergi. Termasuk ada yang peserta-peserta di sini. Juga ikut kemarin bersama saya. Masuk pintu, keluar pintu ada doanya. Tapi bukan soal kita pergi. Pulangnya itu yang jadi soal. Pulangnya itu. Mudah-mudahan pintu mulut kita ini diberkati. Ya. Jadi kalau belum diberkati, mudah-mudahan sebentar pulang ada air berkat di depan. Ya. Kumur di situ. Ya. Ya benar ya. Ya. Bukan soal kadang-kadang bukan apa yang masuk kan kata Yesus ya. Tapi apa yang keluar. Nah itu yang jadi soal. Yang keluar itu. Vigili sepanjang malam pulang ngomel di depan. Ini romonya ndak api loh. Tahu ndak kalian? Langsung dosa kalian. Dosa kalian. Ngomong apa juga. Ya perhatikan. Kalau orang lagi ngobrolnya itu. Lagi serius banget. 2-3 orang gitu loh. Dari awal suaranya lumayan didengar ya. Lalu lama-lama suaranya menjadi kecil. Kecil volumenya lalu bisik-bisik. Itu artinya hati-hati. Itu data makin valid di situ. Dan biasa digosip pertama adalah romo parokinya. Tapi yang hadir di sini enggak semuanya baik. Amin. Amin. Kalian mau ngomong aku enggak repot saya. Lanjut. Next. Mari kita lihat. Bapak Ibu, kita ini kan hidup di tengah dunia dengan menggunakan ini kan kita. Ada 3 lapisan ya. Ada 3 lapisan atau 3 bantalan. Satu sisi ini. Sisi aspek kemampuan kita secara spekulatif. Di kepala kita. Oke. Yang mengonsepkan, yang berpikir macam-macam. Yang pura-pura berpikir gitu di sini semuanya. Ya toh, di sini. Berpikir sampai habis semua juga enggak apa-apa, berpikir terus ya. Jadi bantalan pertama adalah di kepala. Oke.
Bantalan yang di kepala ini memikirkan semua, mengonsepkan semua. Waduh, semua harus sesuai program macam-macam di sini. Bantalan yang kedua adalah di sini. Ya. Itu yang namanya sisi emosi. Ya, ada sisi emosi. Bantalan terakhir yang di bawah ini. Oke. Saya beri contoh Bapak Ibu. Ketika di kepala saya ini mengonsepkan sesuatu, berpikir tentang segala sesuatu, semuanya harus seperti yang saya inginkan. Tetapi dalam kenyataan bisa-bisa gagal. Ekspektasi saya tidak sesuai dengan realitas. Maka saya butuh yang namanya bantalan kedua, yakni sisi emosional saya. Untuk menahan, kalau enggak, lihat saya dulu, jangan tunduk. Kalau ini sudah dikonsepkan lalu tidak sesuai dengan keinginanku, biasanya orang, maka butuh yang kedua supaya bisa menyanggah yang pertama. Biasanya yang kedua ini labil, oke, mood naik turun. Maka buntu bantalan terakhir sisi spiritual. Ini penting sekali Bapak Ibu, sisi spiritual penting sekali. Penting. Sehingga jangan bertemu orang yang akhirnya bertemu dengan ngomong sendiri dengan pohon mangga atau ngomong sama tiang listrik. Kenapa? Ini korslet, ini bobol. Oke? Tapi kalau dia punya ketahanan spiritual kokoh, maka dia bisa menyangga dua dan pertama. Dia larinya kepada Tuhan. Larinya benar, tapi kalau enggak, larinya salah, menggok kiri. Menjadi suteres. Bukan stres, suteres. Abangnya stres. Ya, mari kita perhatikan. Maka kita mau belajar dari sana bagaimana menyeimbangkan sisi atas, tengah, bawah dengan itu. Keluarga kudus menjadi model ketahanan spiritual. Ingat ya. Bagaimana kita ketika mengalami situasi sulit, penderitaan. Kita harapkan bahwa kita bisa mengatasi itu dengan kekuatan 3 tadi. Ya. Dan keluarga kudus juga sebagai apa? Ruang penyembuhan Bapak Ibu, mari kita perhatikan. Orang mengatakan, mudah-mudahan Romo at home ya di keuskupan. Selalu orang bertanya, Romo selama ini yang paling nyaman tuh di paroki mana? Ini yang bertanya ini kok pertanyaan umpan balik atau pertanyaan jebakan gitu loh. Saya bilang di mana saja saya happy gitu loh. Bukan di mana saya berada, tapi bagaimana saya berada. Oke? Oke? Bukan dengan siapa saya tinggal, tapi bagaimana saya tinggal. Bukan apa yang saya makan, tapi bagaimana saya makan. Oke? Mengubah ini dan ini. Kalau tidak digigit ngeluh terus. Romo doakan saya Romo. Ini saya sakit, semua sakit. Bu, mana yang tidak sakit bu? Semuanya sakit gitu loh. Maka diharapkan keluarga itu apa? Menjadi tempat penyembuhan. Orang pasti rindu pulang ke rumah. Yang dari rindu pulang ke rumah itu berarti bukan rumahmu dan itu pasti kos-kosan. Yang belum bayar 2 bulan telat. Perhatikan. Orang yang punya rindu pulang rumah, orang akan merasakan rumah itu orang bebas. Ya toh? Bukan hotel yang ada aturan sekian-sekian. Kalau rumah sendiri, saya merasa at home. Rumahku sendiri. Ya, maka rumah Bapak Ibu diharapkan menjadi tempat penyembuhan. Amin. Amin. Yakin enggak? Jangan visili tiap bulan kok enggak sembuh gitu loh. Mari kita perhatikan. Yang berikut, keluarga kita semoga menjadi ini, ya. Ketika ada doa,
ada tanggung jawab, ada solidaritas. Menjaga kehidupan. Kata-kata menarik sekali di Lukas 2:51. Mari kita baca bersama-sama. Dan ia pulang bersama mereka ke Nazaret, hidup dalam asuhan mereka. Ini cerita tentang apa? Yesus yang 12 tahun hilang, lo ditemukan kembali. 12 tahun lo. 12 tahun. Next. Baik. 1-2 pertanyaan refleks untuk kita demikian Bapak Ibu. Apakah keluarga saya sudah menjadi tempat kasih dan pengampunan? Apakah keluarga saya sudah menjadi tempat kasih dan pengampunan? Tidak mudah Bapak Ibu. Ada yang mengatakan, Romo sakit Romo. Romo sakit sekali Romo. Dan biasa, kenapa yang menyakiti aku tuh orang yang paling dekat? Benar. Yang menyakiti bukan jauh, tapi paling dekat dengan kita. Kenapa? Dia tahu banget sama kita. Romo, ampun, pengampunan itu benar. Aku tidak apa-apa, kamu udah mengampuni dia, tidak apa-apa. Itu hakmu. Orang yang tidak mau mengampuni, hidup dalam masalah, dendam, amarah, kebencian. Itu sama seperti demikian. Dianya minum racun dan mengharapkan orang itu yang meninggal dunia. Hello. Tidak mungkin bro. Tidak mungkin. Lakukan minum. Kamu sendiri yang mati. Tidak mungkin dianya yang mati kok kamu yang konsumsi kok. Tapi Romo kok bisa Romo? Sakit loh Romo. Di sini loh Romo. Sakit banget. Benar sakit. Tapi you harus mengampuni dia. Melepaskan dia supaya apa? Bebas. Lepas bebas. Orang yang baca mengampuni itu jelas sekali ya. Tak lihat. Ini mengampuni itu mengantuk semua ini kan sekarang. Wajah orang tidak mengampuni itu susah sekali. Wajahnya aduh. Tuhan ciptakan manusia dari tanah. Tapi yang ini kayaknya dari tanah sengketa kayaknya. Masalah belum selesai. Ya toh? Itu tiap kali bertemu nangis, Romo gimana caranya merasa bahwa sudah mengampuni dia loh Romo. Saya kok tiap kali mengingat lagi itu Romo, sakit Romo. Romo tahu enggak? Sampai ngomong gitu. Saya masih ingat di salah satu kamar pengakuan bulan lalu saya dimarahi oleh orang yang pengakuan dosa. Enggak tahu orangnya ada di sini enggak kira-kira. Yang ada di sini pulang tolong tobat. Tak cek dari tadi ada orangnya enggak kira-kira. Sepertinya ada ini kayaknya. Saya antara kamar itu atau kamar ini. Pagi-pagi aku lapar loh, dimarah di situ. Setengah jam setelah saya akan tobat, di menit ke-35 ngomel pada saya. Romo tahu enggak? Romo tuh enak loh. Saya ini loh sakit. Loh, bu, Bu, sabar loh Bu. Saya udah dengar kamu setengah jam loh. Mau tak berkati enggak? Nah, cuma itu di sini lupa antara 45 atau 67 sekitar itu. Tapi orangnya mungkin tidak ada di sini. Kan orangnya sudah sembuh kayaknya tuh. Dianya sembuh, aku yang sakit. Mari kita perhatikan. Pengampunan itu bukan untuk dia. Sekali lagi, mari catat baik-baik ya. Pengampunan bukan untuk orang itu, bukan untuk dia, tetapi untuk aku supaya aku sembuh. Lepas. Biar aku mau sembuh, aku lepaskan. Walaupun tidak mudah, ingat terus orangnya. Ingat masalah sampai detail sekali gitu loh. Tidur tuh teringat terus. Karena memang menyangkut diriku. Romo tahu enggak? Harga diriku loh Romo. Wajahku, mukamu ditaruh di mana Romo? Ya pasti muka di depan. Dan muka di belakang gitu loh. Mari kita perhatikan. Ini dendam kesumat ini loh. Ya, saya mengerti. Tapi mari kita perhatikan. Lepaskan pengampunan. Dalam keluarga doa bersama enggak kira-kira? Masih doa bersama enggak sesama di keluarga? Ya mudah-mudahan.
Mudah-mudahan doa bersama. Maka keluarga berdoa bersama itu adalah kekuatan. Di mana satu keluarga ada seorang berdiri menjadi tiang doa, keluarga itu selamat. Amin. Maka coba ikut pesta-pesta pernikahan itu mazmurnya sama aja yang dinyanyikan. Dikatakan apa? Istri adalah tiang doa. Tiang doa. Lalu suami kira-kira apa? Suami itu kepala keluarga. Kepala yang harus jadi kepala. Kepalanya harus lebih keras daripada lantai gitu loh. Ketika jatuh lantainya jebol, kepalanya utuh. Itu namanya kepala keluarga. Hari-hari ini banyak kepala keluarga lembek. Maka tidak heran para istri gemas ambil alih. Kau ambil alih seluruh hidup, termasuk hidup suami diambil alih gitu loh. Salah. Biarlah suami bergerak sendiri dulu. Dan Romo suami itu tell me loh Romo. Memang kau tahu dari siapa? Romo kami 20 tahun Romo. Suami saya lelet Romo. Nggak usah pas-pas nikah sama yang lelet. Dulu dia romantis loh Romo, sekarang kok enggak ya? Ya saya memang dulu. Reklami kan udah selesai. Next. Kita ingin lihat. Ini Kolose mudah-mudahan menjadi bacaan kita. Ya, Anda boleh baca. Bukan baca saja. Tapi ini PR ya. Penitensi untuk semua. Setuju? Hanya baca toh. Hanya baca kok enggak bisa gitu. Satu, kita baca bersama-sama ya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Titik, berhenti. Sekarang suara sopran dan alto sendiri ya. Ibu-ibu, calon ibu, saat ini ibu dan sudah mantan ibu ya. Mari kita baca sekali lagi. Hai istri dulu. 1, 2, 3. Hai. Titik. Tunduk bukan tanduk. Ini cerita sekian tahun lalu tak di Kalimantan, masih tugas di Kalimantan. Seorang lektor membaca ini pada saat pernikahan. Hai istri-istri, tanduklah suamimu. Tunggu setelah menikah langsung ditanduk sekalian. Tunduklah kepada suamimu seharusnya sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Itu sama dengan Efesus pasal 5. Ya, itu hampir sama, nadanya sama. Ya. Oke, kita lanjut. Para suami silahkan. Saya kan bukan suami. Tapi okelah mewakili bapak-bapak kita bersama-sama ya. 1, 2, 3. Hai suami-suami. 1, 2, 3. Hai. Kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ulang suami. Ini biasanya kan kasar, garang kan. Kok sekarang kok enggak keluar suaranya. 1, 2, 3. Hai. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Oke. Sudah di sana. Hai istri tunduk. Hai suami apa? Kasihilah. Nadanya tonusnya sama. Entah mengasihi tunduk. Podo sama. Kalau istri tunduk, suami mengasihi dong. Oke, setuju? Setuju? Kayaknya enggak kelihatan. Romo ngomong doang Romo. Romo belum tinggal bersama kami, coba Romo. Coba datang sekali-sekali, sertijab tiba-tiba ke sini itu. Inspeksi mendadak. Mudah-mudahan malam ini suami istri tunduk dan mengasihi. Setuju? Sekarang ada anak-anak di sini. Oke, anak-anak dan kita semua anak-anak, ya. 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di hadapan Tuhan.
Titik. Taatilah orang tuamu. Itu yang indah. Ya. Kalau orang tua sudah tidak mendoakan anak-anak, hati-hati. Hokimu hilang. Hati-hati. Hati-hati. Ternyata ke bapak-bapak lagi. Ada apa dengan bapak-bapak? Bapak-bapak silakan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya, alias roti tawar. Mari kita perhatikan. Coba perhatikan tadi. Kalau ada cerita anak durhaka, jangan kira ada juga orang tua durhaka. Ada enggak kira-kira? Ada loh. Ada loh. Jangan kira cuma anak yang durhaka, toh orang tua juga durhaka. Saya berani beri kesaksian. Ada itu. Ada yang seperti demikian. Maka bapak-bapak hati-hati. Didik, jangan sampai tawar hati anakmu, oke? Orang tua selalu beri yang terbaik untuk anak-anak. Ya. Tujuannya sangat baik, tapi cara kadang-kadang kurang bijak. Hati-hati. Hati-hati. Romo, saya kan bekerja untuk anak-anak saya kok. Ngapain? Ya benar. Benar. Cara yang harus diperhatikan. Hati-hati. Next. Ini agak panjang, tetapi saya hanya ambil 1-2 kata penting di sana dari 1 Petrus bab 3 ayat 1 sampai 7. Ini penting sekali Bapak Ibu, mari baca ini. Anda boleh foto, kalau enggak foto pun enggak apa-apa karena Anda tidak berdosa gitu. Silakan baca gitu. Hidup bersama suami istri, diulang lagi, Santo Paulus ulang lagi ini. Ada satu bagian di ayat pertama yang menarik. Demikian juga, hai istri-istri, tunduklah kepada suami, supaya jika ada di antara mereka, yang mereka artinya suami, yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ingat, ternyata dikatakan ketika Adam diciptakan, lalu Adam kesepian ya, tanpa besti. Setelah itu diciptakanlah Eva, Hawa, akhirnya menjadi bestotnya Adam, alias besti total, karena sudah menjadi suami istri. Oke, mari kita perhatikan. Lalu Allah mengatakan pada Adam, Adam, inilah penolong bagimu yang sepadan denganmu. Oke, mari kita perhatikan. Allah membawa Adam, Eva, Hawa kepada Adam dan mengatakan, ini penolong. Berarti siapa yang ditolong? Oke, mari kita lihat ya. Artinya siapa yang ditolong? Adam. Walaupun kekar perkasa, kowe ditolong. Ini bukan kata-kata Romo Hutirin, tapi kata-kata Allah di kitab Kejadian. Oke, sekali lagi. Aku berikan kepadamu Adam penolong yang lain, karena suatu saat walaupun kekar kayak ngono, nanti you lemes. Kena demam batuk flu aja tuh laki-laki paling mancah luar biasa. Perhatikan, istri-istri mau sakit demam batuk flu tetap masak ngulek sambal seperti biasa. Coba suami bisa enggak? Enggak tahu kenapa ya, termasuk saya. Meriang-meriang dikit tuh sayang, badan tuh pengen tidur, kok beda sama mamaku ya. Walaupun sakit, bangun, masak, siapkan segala sesuatu. Kenapa? Karena Tuhan sudah ngomong di awal penciptaan bahwa wanita itu adalah penolong. Hati-hati. Paulus lari mengatakan, waktu mereka lemah, mereka kuat. Untuk perempuan. Jadi kalau perempuan mulai diem, lalu datang ke Bunda Maria dan masang lilin dan berdoa, hati-hati gue.
selesai kau, selesai. Hati-hati. Kalau dia makin tidak apa-apa, itu bukti dia mencintai dirimu. Tapi kalau dia mulai diam dan ambil motor atau mobil atau pesan Grab, supaya suami tidak tahu ke katedral ini. Karena biasa jam 9 saya sudah di sini. Biasa tiap pagi saya lihat beberapa orang itu sudah pasang di sana dan mulai komat kamit. Itu berarti sudah mulai mendoakan para suami. Hati-hati. Jadi maju para istri yang memenangkan suaminya, ya, karena doa mereka. Oke, dia menangkan suami kenapa? Ayat keempat, karena perempuan istri itu punya yang namanya manusia batiniah. Manusia batiniah. Itu mau ditentang bagaimanapun masalah, dia pun semacam ada satu kekuatan dari dalam yang sekali lagi tidak ada pada yang namanya laki-laki. Tidak tahu ya, Tuhan menciptakan kekuatan lebih. Wanita itu susah dimengerti memang. Ya, rating kiri masuk kanan. Yang depan belakang salah semua, emak-emak penguasa di jalan raya. Mari kita perhatikan. Nggak bilang ya, bilang itu semua betul-betul absurd dan random. Tapi itulah indahnya ciptaan yang satu ini gitu loh ya. Kenapa? Dia punya yang namanya manusia batiniah. Amin. Tepuk tangan dulu. Udah makan? Udah makan semuanya? Ulang tepuk tangan lagi. Oke. Sudah makan. Karena tadi tepuk tangan awal tuh kayaknya baru makan pembuka. Next. Oke. Saya langsung ambil di bab akhir, bab 7. Kita baca bersama-sama. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Oye. Jadi ketika Anda kerja berhasil, para suami, sukses, jalan lancar, ada orang di belakang yang mendoakan kamu, istri. Yang datang jam 9 di situ loh. Tapi kadang-kadang sebelum doa bisa ngomel dulu. Kadang-kadang tak duduk kepo, ini mau dengar kira-kira. Doa apa ya kira-kira ya? Tuhan tahu enggak? Tuhan bilang ya aku maha tahu dong. Suami saya dulu mengatakan I love you Pul. Sekarang udah hilang semua. Dulu kami bulan madu kemana-mana. Sekarang madunya hilang. Tinggal lebahnya saja. Itu doa loh. Hati-hati. Tapi kadang-kadang suaminya, ada suami yang beban sekali lalu nangis gitu loh. Lalu istrinya ngomong, halah itu aja cuma nangis. Kalau sampai seorang suami nangis, laki-laki nangis, berbahaya itu. Itu sakit pol itu. Gitu. Tapi kalau perempuan nangis, stoknya terlalu banyak. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. No woman no cry kan. Gitu. Benar enggak? Itu ungkapan juga kalau dia nangis. Tapi kalau suami sampai nangis, itu enggak semua orang bisa nangis loh. Kadang-kadang isi sebelah, nangis cemen, laki-laki kok nangis. Karena laki-laki selalu dari awal sudah mengatakan, laki tidak boleh nangis, laki harus berani. Salah. Mereka pun juga harus menangis. Oke, come on. Kalau supaya doamu jangan terhalang, hati-hati. Hargai kasih istri. Next. Oke, baik Bapak Ibu. Hampir selesai, tahan napas gitu ya, hampir selesai. Ada yang sudah lihat saya ini kapan selesai ya?
bacotnya belum selesai-selesai gitulah. Hampir selesai. Tahan. Oke. Kita mau sepakat bersama belajar dari keluarga Guru Nazaret. Mau membangun ini. Pertama, Bapak Ibu usahakan ada doa harian bersama ya. Atau pribadi, tidak apa-apa. Saya kenal beberapa orang tua, walaupun anak-anak mereka sudah kuliah dalam negeri, ada yang sudah keluar. Mereka selalu ada arisan doa di grup WA. Nah, sudah doa belum hari ini? Sudah baca firman belum hari ini? Udah misa belum hari ini? Menarik, indah sekali. Ya, menarik. Coba doa bersama. Bisa? Bisa? Bisa. Yang kedua, coba baca dan renungkan kitab suci, Bapak Ibu. Di handphone, saya bisa minta pinjam handphone. Oke, baik. Ini nama apa ini? Handphone. Dan di sini segala sesuatu ada termasuk firman Tuhan. Anda klik saja e-Katolik. Ada semua di sini. Doa pagi, doa siang, doa malam, apapun ada di sini. Anda bisa berdoa lewat sini. Oke? Mau doa di mana saja, mau duduk, mau berdiri, mau tidur gitu, ya. Silahkan Anda boleh berdoa. Baca firman di sini. Oke? Tapi kalau misa, tolong jangan baca pakai ini. Apalagi para petugas, apalagi romonya. Demikianlah sabda Tuhan. Nggak mungkin toh. Pakai buku. Setuju? Tolong HP-nya siapa ini nanti? Oh iya ya. Nah, nanti makanya tak salah beri orang lain gitu loh. Tapi sudah ini tidak kredit ya. Ya mari kita perhatikan. Kalau Anda di lingkungan, di wilayah, tolong jangan pakai handphone. Baca pakai Alkitab. Oke, setuju? Karena ketika Anda baca habis, demikianlah sabda Tuhan. Demikianlah handphone Samsung. Nah ini jadi soal gitu ya. Ya saya juga pernah punya pengalaman ketika masih di luar negeri lalu. Misa pemberkatan pernikahan, pas lagu pembukaan let us pray, marilah berdoa. Nek Miss Dinar ke aku langsung berikan tablet kepada saya. Oh Gusti, opo iki lho sing. On desa gitu ya. Ternyata layar yang besar gitu ya. Lalu tinggal misinanya coba klik-klak saja gitu. Aku dalam hati, canggih rek. Tapi tolong waktu baca tetap pakai buku. Oke? Baca firman. Ngerti ndak ngerti wes baca. Karena sabda Allah hari ini you baca, besok dibaca ulang maknanya berbeda. Oke? Nah sekarang pertanyaan sederhana. Yang bisa menjawab kuis saya ini sepeda ada di luar. Oke? Apa perbedaan antara berdoa dan membaca kitab suci? Apa beda antara aku berdoa dan aku baca firman Tuhan? Boleh diskusi 1-2 detik di sini sekarang? Karena sepeda nunggu di sana masih dalam bungkusan. Sepeda mainan. Oke Bu. Semoga benar ya Romo. Kalau berdoa kita berbicara kepada Tuhan. Tetapi kalau membaca firman, Tuhan yang berbicara dalam hidup kita. Ini kayaknya sudah pernah dengar pembicara Romo Hutri ini kayaknya nih ya. Belum ya. Ketika saya berdoa, saya menyampaikan sesuatu. Nek aku menyampaikan sesuatu, Tuhan itu mendengarkan aku. Aku bicara, Tuhan mendengar. Oke. Tapi ketika aku baca firman-Nya Tuhan, Tuhan bersabda, aku mendengar. Maka ketika baca firman katakan begini, bersabdalah ya Tuhan, hambamu mendengar. Nek kalau enggak ngerti enggak apa-apa, kan itu sabda Tuhan, bukan sabdamu. Oke. Ketika saya berdoa,
Tuhan mendengarkan aku. Ketika saya baca firman, saya mendengar Tuhan berfirman kepada aku. Kurang apa lagi bayangkan kalau Anda berdoa dan baca firman. Tapi ojo lali. Yang ketiga, Ekaristi Kudus. Puncak dari seluruh perjalanan iman kita orang Katolik. Oke, Bapak Ibu. Jangan lupa misa. Setuju? Jangan lupa Ekaristi. Romo tapi Ekaristi Katolik itu garing, membosankan. Lagunya tidak variatif. Romo membosankan dan membagongkan. Itu litani dari dulu sampai sekarang belum sembuh-sembuh juga. Kau pergi misa melihat romonya atau bertemu Tuhannya? Aku kan tidak bertemu Yesus. Capek deh bertengkar ya, berdebat. Oke, mari kita perhatikan. Anda ketika ikut misa, Anda sementara merayakan perjamuan surga yang sudah terjadi di bumi ini. Oke. Ketika Anda masuk dari pintu sana, Anda duduk mempersiapkan diri, makanya ojo telat gitu. Juangan telat. Duatang telat, pulang duluan. Ketika Anda datang, duduk, mulai ikuti misa, itu Anda merasakan seluruh perjalanan cinta Tuhan, puncaknya di dalam 2 mimbar. Bapak Ibu perhatikan. Oke, saya berdiri di sini. Anda perhatikan, ketika imam masuk, ada antifon pembuka, ada lagu pembuka. Ada firman semua itu. Tidak pakai firman. Ada pendasar kitab suci. Lalu imamnya ke sana pertama apa? Kecup altar. Lalu dia akan datang pertama di mana? Di sini. Menyapa umat. Setelah itu duduk dan mulai pertama apa? Makan dari mimbar pertama. Mimbar sabda. Ketika kita datang bertamu ke keluarga, teman, kolega, saudara, biasanya kita masuk pertama di mana? Ruang tamu. Lalu kita ngobrol-ngobrol, curhat. Termasuk ngomong tentang Romo yang lagi ngomong ini, gitu ya. Ngobrol-ngobrol gitu kan. Ngobrolnya di sini, sabda Tuhannya di sini. Semuanya kita bicara tentang kasih Allah, bukan membanggakan diri sendiri. Setelah itu sudah selesai, biasa kalau sudah ngobrol lama-lama, saudara atau teman mengatakan, ayo makan yuk. Makan yuk. Kelihatan udah lapar gitu loh. Lalu kita menuju ke mana? Masuk meja kedua. Meja makan. Dan rata-rata bukan di rumah. Tetapi kayana. Contoh gitu ya. Kembali. Pertama meja sabda. Setelah itu kita menuju ke meja altar. Makan di 2 meja Bapak Ibu. Setelah itu kita menerima Tuhan, di akhir Ekaristi imam mengatakan apa? Misa sudah selesai. Pergilah, Anda diutus. Supaya apa? Yang saya dapat di dalam Ekaristi ini tak bagi pada orang lain, bukan untuk diriku sendiri. Itu Ekaristi Bapak Ibu, maknanya dalam sekali. Doa, firman, Ekaristi. Terakhir, ingat, pelayanan dan kesaksian hidup kita harus benar. Oke? Boleh doa, boleh baca firman, boleh misa, tetapi kesaksian hidup kita tidak benar, semuanya lenyap. Next. Kita baca bersama sebagai bagian dari akhir. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Iman, harap, dan kasih. Dan yang terbesar dari semuanya adalah kasih. Kalau ada kasih dalam rumah, krisis apapun kita bisa hadapi bersama. Kalau ada kasih semuanya pasti kita bisa lewati. Amin Bapak Ibu. Amin. Maka mari kita hening sejenak. Di akhir sesi ini
Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk merenungkan bersama perjalanan keluarga-keluarga sekalian. Jatuh bangun yang pasti setiap keluarga punya cerita, punya sejarah. Setiap keluarga unik, setiap keluarga punya jalannya masing-masing. Tapi ingat bahwa Tuhan itu merangkai kasih-Nya kepada kita sesuai dengan keluarga kita masing-masing. Kita bersyukur untuk keluarga-keluarga kita. Kita ingin malam ini vigili dan juga kita di dalam Jumat pertama ini kita ingin mempersembahkan keluarga kita kepada hati kudus Yesus dan juga keluarga kudus dari Nazaret. Kita mau belajar tentang ketaatan, tentang iman dan kasih. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati menerima berkat untuk kita semua. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku pinta selamanya. Buat keluargaku, Yesus yang termanis buat keluargaku, buat keluargaku, buat keluargaku. Yesus yang termanis buat keluargaku, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya. Mari kita bersama berdoa kepada keluarga kudus Nazaret. Yesus, Maria, dan Yosef, kepadamu kami mempersembahkan keluarga kami. Semoga Engkau menjadi teladan kasih, iman, dan pengharapan. Amin. Maka terimalah berkat Tuhan untuk kita semua, memberkati keluarga-keluargamu. Silakan berdiri. Tuhan bersamamu. Keluarga-keluargamu, setiap pekerjaan, usaha, rencana, karya pelayanan, pergumulan hidup Bapak Ibu hari-hari ini, masa depan anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kalian, semuanya dilindungi, dibimbing, diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk.